Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Krisna Kadista. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan pendidikan sekolah dalam menjawab era 4.0. Di sini saya pembahasan tentang mengenai konsep globalisasi dan ruang lingkup globalisasi dan pengertian pendidikan dan anak. Yang terakhir ada pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama tadi ada konsep globalisasi dan ruang lingkup globalisasi. Jadi penggunaan istilah globalisasi ini terus mengalami perkembangan sampai pada saat ini. Pada awalnya di kalangan akademisi, konsep globalisasi ini sangat tidak diakui sebagai suatu konsep yang signifikan. Di dalam proses-proses selanjutnya semakin tersebar luas penggunaan konsep ini, menyebabkan istilah ini menjadi satu posisi yang sangat penting, meskipun di dalam istilah itu proses yang digunakan secara sangat longgar atau terbuka. Globalisasi yakni istilah yang berfokusnya pada satu kesadaran global yang penekanannya pada konteks global itu sendiri. Jadi globalisasi ini sebagai sebuah konsep yang mengacu pada kompresi atau penyusutan dunia, serta semakin intensifnya kesadaran itu mengenai dunia sebagai satu keseluruhan yang menyeluruh. Penggunaan istilah globalisasi ini awalnya dipakai oleh seorang ilmuwan sosial dan ekonomi yang menggambarkan sebuah peristiwa yang dimana ada satu keajaiban baru yang menghasilkan sebuah peristiwa fenomena yang menghasilkan sifat dan konsekuensi yang baru pula, yang berkaitan dengan interaksi antar daerah, wilayah, serta negara yang semakin luas dan sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam konteks ini, globalisasi yakni merupakan suatu proses berlangsungnya transformasi lokal dan domestik yang selanjutnya menjadi satu fenomena yang global. Adapun ruang lingkup globalisasi ini, yang pertama, globalisasi politik, globalisasi dan politik dunia, dan ada juga globalisasi teknologi. Yang B tadi ada pengertian pendidikan dan anak. Pendidikan adalah sebuah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik rohani maupun juga jasmani. Menurut beberapa ahli, menafsirkan pengertian pendidikan yakni suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan dirinya melalui belajar dan latihan. Lewat pendidikan ini, seseorang bisa lebih dewasa dalam segala hal karena pendidikan ini memberi dampak positif bagi seseorang. Dan pendidikan itu sendiri bisa memberantas seseorang yang buta huruf, dan pendidikan itu memberikan sebuah keterampilan kayak kemampuan mental dan lain-lain. Seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni pendidikan itu adalah usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarannya peserta didik dapat aktif untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosi, kepintaran, akhlak yang baik, serta keterampilan dirinya untuk masyarakat dan negara. Adapun juga pendidikan di era revolusi 4.0. Pada saat ini, dunia telah memasuki di era revolusi industri generasi yang ke-4.0, di mana ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digitalnya, kecerdasan artifisialnya, dan sudah virtual. Dengan ini, pendekatan penyampaian intervensinya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi sangat berimbas pada berbagai sektor kehidupan.
Salah satunya juga terdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Menurut FIS, pendidikan 4.0 adalah respon terhadap kebutuhan era revolusi industri 4.0. Berarti manusia dan teknologi seperti mesin dan lain-lain diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang atau usaha-usaha baru dengan sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin. Ada 9 tren yang menjadi kecenderungan dengan pendidikan 4.0, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada belajar di waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedua ada belajar individual. Yang ketiga, siswa dapat memilih dalam menentukan belajarnya. Yang keempat, pembelajarannya berbasis proyek. Yang kelima, pengalamannya terjun di lapangan. Yang keenam, proses meninjau data. Atau yang ketujuh, penilaiannya beragam. 8, melibatkan siswa. Yang ke-9, mentoring atau pendampingan. Konsep revolusi 4.0 ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau terkenal atas penemuan konsepnya yang berasal dari Jerman, sekaligus yang menciptakan World Economic Forum melalui bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution. Klaus ini menyatakan revolusi industri ini secara mendasar dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan komunikasi satu dengan yang lain. Karena itu ada Mendikbud ini menilai perlu adanya merevisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi. Yang pertama, peserta didik harus memiliki pemikiran yang kritis. Yang kedua, peserta didik harus memiliki kreativitas yang tinggi dan inovatif yang tinggi. Yang nomor 3, peserta didik harus memiliki kemampuan keterampilan dalam berkomunikasi. Yang nomor 4, peserta didik harus memiliki kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi. Yang terakhir ada peserta didik ini harus memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.